Bayangin deh, ada hewan yang jantungnya super mini sampai harus pakai mikroskop buat ngelihatnya. Tapi ada juga yang jantungnya segede manusia. Unik banget kan? Nah, di video ini kita bakal bahas perjalanan seru dari jantung terkecil sampai terbesar di dunia hewan. Gak cuma ukurannya aja, tapi juga gimana cara kerja sistem sirkulasinya yang ajaib. Jadi siap-siap ya, karena ternyata jantung hewan itu penuh dengan fakta menarik yang mungkin belum pernah kalian ketahui. Penghargaan untuk jantung terkecil di dunia diberikan kepada Firefly. Firefly sebenarnya adalah sejenis tawon dengan ukuran super mini. Ukurannya hanya setebal selembar kertas, kurang dari 0,2 mm. Saking kecilnya, kamu butuh mikroskop untuk melihat jantungnya. Pada Firefly, sistem peredaran tubuhnya sangat sederhana. Karena ukurannya yang super kecil, mereka tidak punya jantung seperti hewan lainnya, melainkan hanya sebuah tabung di bagian punggung yang disebut dengan dorsal vessel. Tabung inilah yang berfungsi untuk memompa cairan tubuh atau hemolimfa. Mekanismenya begini, bagian belakang tabung akan berkontraksi untuk mendorong hemolimfa ke arah depan tubuh. Cairan ini kemudian dialirkan ke rongga tubuh secara terbuka dan membasahi langsung organ-organ yang ada di dalamnya. Karena tubuhnya yang sangat kecil, oksigen dan nutrisi bisa dengan mudah berdifusi langsung dari hemolimfa ke jaringan. Jadi, meskipun hanya mengandalkan tabung sederhana dan bukan jantung sejati, sistem ini tetap efektif untuk kelangsungan hidup si Firefly. Kalau tadi kita bahas jantung terkecil di dunia, sekarang kita beralih ke jantung yang ukurannya kecil, tapi memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu ikan zebra. Ikan zebra punya jantung mungil, diameternya cuma sekitar 1 mm saja. Tapi jangan salah, jantung ini punya kekuatan spesial yang gak dimiliki manusia, yaitu bisa beregenerasi. Jadi gini, kalau jantung ikan zebra rusak atau terluka, sel-sel di dalamnya bisa membentuk kembali jaringan baru hingga jantung pulih seperti semula. Bandingkan dengan jantung manusia, yang hanya bisa memperbaiki diri secara terbatas dan sering berujung pada bekas luka jaringan. Ikan zebra punya jantung dengan dua ruang, atrium dan ventrikel. Darah yang miskin oksigen masuk ke atrium, lalu dipompa ke ventrikel. Kemudian langsung diarahkan ke insang. Di insang inilah darah mengambil oksigen, sebelum akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh. Kira-kira kalau bicara soal jantung terbesar di kerajaan hewan, gelarnya jatuh pada paus biru deh. Sang penguasa samudra dan hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Beratnya saja bisa mencapai 180 hingga 200 kg. Dengan ukuran sebesar itu, jantung paus biru mampu memompa darah ke seluruh tubuhnya yang panjangnya bisa lebih dari 30 meter. Setiap satu kali berdetak, jantungnya bisa mengalirkan lebih dari 80 liter darah. Jauh lebih besar dibanding jantung manusia rata-rata hanya memompa sekitar 70 ml per detak. Jantungnya memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, vertikel kanan, dan vertikel kiri. Darah miskin oksigen dari tubuh masuk ke atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan untuk dipompa ke paru-paru. Di paru-paru, darah mengambil oksigen, kemudian dialirkan ke atrium kiri dan masuk ke ventrikel kiri. Dari sinilah darah kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh, termasuk ke otot-otot besar yang menggerakkan sirip dan ekor raksasanya. Tahukah kamu kalau gurita punya 3 jantung? Ya, 3 sekaligus. 2 di antaranya disebut jantung brasial, letaknya di dekat insang dan bertugas untuk memompa darah miskin oksigen menuju insang, supaya bisa mengambil oksigen dari air. Setelah darah tersebut sudah kaya oksigen, barulah masuk ke yang namanya jantung sistematik, yaitu jantung ketiga yang berfungsi untuk memompa darah segar ke seluruh tubuh gurita. Jadi terdapat 2 jantung kecil untuk insang, sementara itu ada 1 jantung besar untuk sirkulasi ke seluruh tubuh. Teman-teman, uniknya lagi, ketika gurita berenang cepat, jantung sistematiknya bisa berhenti berdetak sejenak, sehingga mereka lebih suka merangkak dengan tentakelnya daripada berenang jauh. Oh iya, darah gurita juga berwarna biru loh, bukan merah seperti kita, karena mereka menggunakan hemosianin berbasis tembaga untuk mengikat oksigen. Ternyata ada loh hewan yang tidak memiliki jantung sama sekali, tapi itu nggak membuat mereka menjadi jahat. Ubur-ubur, bintang laut, dan juga terumbu karang dapat hidup dengan baik walaupun tanpa memiliki jantung. Jadi rahasianya ada pada sistem khusus yang disebut dengan sistem peredaran air atau water vascular system. Sebagai gantinya, bintang laut akan menggunakan air laut untuk mengalirkan oksigen dan makanan ke seluruh tubuhnya.
Air laut itu masuk melalui sebuah lubang kecil di atas tubuhnya yang disebut dengan meteorit. Lalu nantinya air laut itu akan dialirkan melalui saluran-saluran kecil menuju lengannya. Nah, dari sinilah nutrisi, oksigen, dan bahkan tenaga untuk menggerakkan tubuh feet atau kaki tabung itu didapatkan. Karena sistem ini, bintang laut nggak butuh jantung untuk mengalirkan seluruh cairan ke tubuhnya seperti pada hewan-hewan lain. Air laut yang masuk itu udah cukup untuk mengalirkan oksigen dan makanan seluruh tubuhnya. Itulah mengapa walaupun nggak punya jantung, bintang laut masih bisa hidup dengan baik seperti pada hewan pada umumnya.